Walhamdulillah, puji dan syukur kembali kita panjatkan kepada Allah Azza wa Jalla atas segala limpahan nikmat dan karunia yang Allah Ta'ala curahkan kepada kita semua hingga saat ini. Begitu juga salawat teriring salam tentunya tidak lupa untuk selalu kita perbanyak, kita sanjung sajikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad ibn Abdillah salawatullahi wassalamuhu alaih. Beliaulah yang telah bersabda, man shalla alayya salatan sallallahu alaihi biha asyra. Siapa saja yang bersalawat kepada aku satu kali, maka Allah Ta'ala akan balas bersalawat untuknya sebanyak 10 kali. Dan baginda Nabi alaihi salatu wassalam juga pernah bersabda, al-bakhilu alladhi dzukirtu indahu falam yusalli alayya. Orang yang pelit itu adalah orang yang tatkala nama aku disebutkan di hadapannya, lantas dia enggan untuk bersalawat kepada aku. Jamaah yang dimuliakan Allah, walhamdulillah, kembali di malam hari yang berbahagia ini Allah Ta'ala memberikan kesempatan kepada kita semua untuk bisa melanjutkan kegiatan rutin kita, bersama-sama mengambil pelajaran dan renungan dari ayat-ayat Allah Azza wa Jalla yang ada di dalam surat Al-Kahfi. Dan di pertemuan yang lalu kita masih berada di ayat yang ke-28. Dan tidak lupanya, tidak bosan kami ingatkan bagi yang punya aplikasi Al-Quran ataukah ada mushaf di sakunya, maka ada baiknya kita membaca ayat ini sambil kita memperhatikannya. Di mana Allah Ta'ala berfirman di dalam ayat yang mulia ini, Allah menyatakan, wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajhah wa la ta'du 'ainaka 'anhum turidu zinatal hayatid dunya wala tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furuta. Allah Ta'ala mengatakan, dan sabarkanlah diri engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama dengan orang-orang yang senantiasa beribadah kepada Rabbnya di waktu pagi dan di waktu petang, yang mereka itu adalah orang-orang yang menginginkan wajah Allah Azza wa Jalla. Wala ta'adu 'ainaka 'anhum turidu zinatal hayatid dunya. Dan janganlah engkau palingkan kedua matamu dari mereka itu lantaran menginginkan kehidupan dunia. Wala tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina. Dan jangan pula engkau taati orang-orang yang telah kami buat hatinya itu lalai dari berzikir kepada kami. Wattaba'a hawa. Dan orang-orang yang telah mengikuti hawa nafsunya. Wa kana amruhu furuta. Maka karena perkara orang yang demikian itu adalah perkara yang melampaui batas. Di pertemuan sebelumnya jamaah yang dimuliakan Allah, telah kita sebutkan sebab turunnya ayat yang mulia ini, sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir, sebuah hadis dari Sa'ad bin Abi Waqqas yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, bahwa pada waktu itu mereka sedang duduk-duduk bersama Nabi alaihi salatu wassalam, yang jumlah dengan syarat orang yang berenam ini diusir dari sisi Nabi alaihi salatu wassalam. Abdullah bin Mas'ud, dan kata beliau ada seorang lelaki dari Bani Hudzail dan dua orang lainnya yang aku lupa nama mereka berdua. Intinya mereka itu berenam, dan mereka berenam ini jamaah yang dimuliakan Allah adalah sahabat-sahabat yang miskin. Lalu datanglah orang-orang kafir Quraisy kepada baginda Nabi alaihi salatu wassalam dan memberikan sebuah tawaran, di mana mereka memberikan tawaran kepada Nabi. Mereka mau duduk bersama Nabi, mereka mau menerima dakwah Nabi, mau mendengarkan dakwah Nabi, dengan syarat orang yang berenam ini diusir dari sisi Nabi alaihi salatu wassalam. Maka Allah Azza wa Jalla tidak menginginkan perbuatan tersebut terjadi. Allah menurunkan ayat yang mulia ini, wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi. Sabarkan diri engkau wahai Nabi Muhammad bersama dengan orang-orang ini, orang-orang yang senantiasa beribadah kepada Rabbnya di waktu pagi dan di waktu petang, yang mereka ini menginginkan wajah Allah Azza wa Jalla. Telah kita sebutkan beberapa pelajaran dari ayat yang mulia ini jamaah yang dimuliakan Allah. Yang pertama, bahwa seorang hamba itu butuh untuk bersabar di dalam kehidupan ini. Baik itu bersabar di dalam melakukan ketaatan kepada Allah, bersabar di dalam meninggalkan maksiat kepada Allah Azza wa Jalla, serta bersabar ketika mendapatkan musibah dan cobaan dari Allah Azza wa Jalla. Karena kalau baginda Nabi alaihi salatu wassalam saja masih diingatkan oleh Allah untuk bersabar, lantas bagaimana dengan kita ini jamaah yang dimuliakan Allah? Maka lebih butuh lagi untuk selalu kita diingatkan, selalu mendapatkan nasihat untuk bisa terus bersabar di atas agama Allah Azza wa Jalla.
Kemudian pelajaran lainnya jamaah yang dimuliakan Allah, ayat yang mulia ini merupakan dalil bahwa seorang mukmin itu hendaknya dia selektif di dalam memilih temannya. Dia hendaknya selektif di dalam memilih siapa yang dia jadikan sebagai teman akrabnya, siapa yang dia jadikan sebagai teman di dalam kesehariannya, siapa yang dia jadikan sebagai teman dia ketika duduk-duduk sambil ngopi. Subhanallah. Karena teman itu jamaah yang dimuliakan Allah itu memberikan pengaruh yang sangat luar biasa di dalam kehidupan kita. Dan termasuk ini masuk di dalamnya adalah ketika kita bermedia sosial. Tampilan dari postingan-postingan yang muncul di beranda kita itu memiliki pengaruh besar dari apa jamaah? Siapa yang kita jadikan sebagai teman kita? Misalnya kalau kita di Facebook, teman kita adalah orang-orang yang agamis, maka insya Allah postingan-postingan yang lewat dari beranda kita itu juga nasihat-nasihat agama. Tapi kalau sekiranya yang kita jadikan teman kita itu kebanyakannya adalah pebisnis, maka postingan yang akan lewat dari beranda kita juga berkaitan dengan bisnis. Tapi kalau sekiranya teman-teman yang kita jadikan adalah ahlul maksiyah, mereka-mereka yang pembangkang kepada Allah Azza wa Jalla, yang suka melakukan maksiat, maka sudah tentu postingan yang akan lewat di beranda kita juga postingan-postingan yang bermaksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Maka perhatikan di sini jamaah yang dimuliakan Allah, siapa yang kita jadikan sebagai teman akrab kita. Baik. Kemudian juga jamaah yang dimuliakan Allah, di dalam ayat yang mulia ini Allah Azza wa Jalla menyebutkan yuriduna wajhah. Dari sifat para sahabat Nabi, mereka itu adalah orang yang mengharapkan wajah Allah Azza wa Jalla. Ini adalah ungkapan dari keikhlasan. Namun di dalam ayat ini jamaah yang dimuliakan Allah, yang ingin kita tekankan bahwa di antara sifat Allah Azza wa Jalla yang ini disepakati oleh ahlu sunnah wal jamaah dari masa ke masa, bahwa Allah Azza wa Jalla itu memiliki sifat wajah. Ya tentunya jamaah yang dimuliakan Allah tidak sama dengan wajah kita. Jangan sampai nanti ada yang mengatakan ketika ada orang-orang yang menetapkan sifat wajah bagi Allah, itu artinya disamakan dengan sifat wajah kita. Tidak jamaah yang dimuliakan Allah. Tentunya sesuai dengan keagungan dan kebesaran Allah. Karena Allah sendiri yang telah mengatakan laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada sesuatu apapun yang serupa dengan Allah, dan Allah adalah zat yang maha mendengar lagi maha melihat. Baik. Kemudian juga jamaah yang dimuliakan Allah, para ulama mengambil faidah dari ayat yang mulia ini ketika Nabi alaihi salatu wasallam diperintah untuk bergaul dengan orang-orang miskin. Ini adalah dalil bahwa di antara hal yang dianjurkan kepada kita semua adalah untuk bergaul dengan saudara-saudara kita yang miskin. Jangan kita itu bergaulnya hanya kepada orang-orang kaya saja, tapi sesekali bahkan sering-sering kita duduk dengan mereka, dengan saudara-saudara kita yang miskin. Bahkan ini salah satu dari 7 wasiat Nabi alaihi salatu wassalam kepada sahabat yang mulia Abu Dzar Al-Ghifari. Beliau pernah mengatakan, "Ausani khalili sallallahu alaihi wasallam bisab'in." Kekasihku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu pernah berwasiat kepada aku dengan 7 perkara. Wasiat yang pertama sekali Nabi sampaikan, kata Abu Dzar, "Amarani bihubbil masakin wad dunui minhum." Nabi memerintahkan aku untuk dekat, untuk cinta dan dekat kepada orang-orang yang miskin. Ini diantara ibadah yang banyak kita lalaikan jamaah yang dimuliakan Allah. Sekedar kita dekat bergaul dengan saudara-saudara kita yang miskin, itu adalah sebuah ibadah. Belum lagi tatkala kita dekat kepada mereka, maka pintu-pintu ibadah lainnya akan semakin terbuka untuk kita, akan memudahkan kita bersedekah, akan melahirkan rasa syukur di dalam hati kita, akan membuat kita menjadi hamba yang qanaah, akan memutus segala sifat tamak yang ada pada diri kita. Ini yang kita dapatkan ketika kita duduk dengan saudara-saudara kita yang miskin. Iya, akan membuat kita itu sadar jamaah yang dimuliakan Allah, betapa banyaknya nikmat yang Allah berikan kepada kita. Sebaliknya, kapan saja teman duduk yang kita jadikan itu adalah orang-orang yang di atas kita saja. Ingat jamaah yang dimuliakan Allah, ini akan membuat kita menganggap remeh nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Oleh karena itu banyak orang-orang di kehidupan dunia ini tidak mendapatkan kebahagiaan, tidak merasakan kebahagiaan, tidak merasakan nikmat yang Allah berikan kepadanya. Bukan karena nikmat Allah yang berikan kepada itu enggak ada,
tapi karena dia terlalu fokus terhadap nikmat yang Allah berikan kepada saudaranya. Itulah akibat dia sering-sering duduk dengan teman-teman yang kaya saja. Tapi coba sekali-sekali kita duduk dengan orang-orang yang miskin. Masya Allah, kita makan ikan asin di rumah misalnya. Tatkala kita duduk dengan tetangga kita yang miskin, mereka untuk ikan asin aja nggak ada yang mau dimakan. Subhanallah. Ini membuat kita bersyukur jamaah yang dimuliakan Allah. Coba kita tengok tetangga yang sebelah kanan, yang kaya, makanannya daging, ayam, sementara kita ikan asin. Kira-kira kalau kita di posisi yang seperti itu, apa yang terbesit di dalam hati kita jamaah? Waduh, berat kali cobaan ini. Tiap hari ikan asin, tiap hari ikan asin. Kan begitu jadinya jamaah. Tapi coba kita lihat ke tetangga kita yang kiri. Masya Allah, alhamdulillah kami diberikan oleh Allah ikan asin. Mereka ini cuma Indomie terkadang yang dimakan. Subhanallah. Ini dia pelajaran yang bisa kita petik dari ayat yang mulia ini, di mana Nabi alaihi salatu wasallam diperintah oleh Allah untuk bersabar dengan sahabat-sahabat yang miskin ini. Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi. Sabarkan diri engkau wahai Muhammad bersama dengan orang-orang yang senantiasa beribadah kepada Rabb-Nya di waktu pagi dan di waktu petang. Yuriduna wajah, yang mereka itu menginginkan wajah Allah Azza wa Jalla. Apalagi saudara kita yang miskin itu adalah orang yang soleh jamaah. Saudara kita yang miskin tapi dia soleh, itu jauh lebih baik daripada saudara kita yang kaya tapi membangkang kepada Allah Azza wa Jalla. Jauh lebih baik itu jamaah yang dimuliakan Allah. Dan teman-teman seperti inilah yang akan memberikan manfaat kepada kita di kehidupan akhirat nantinya. Jangan pikir pertemanan dengan orang soleh itu tidak memberikan manfaat kepada kita di kehidupan akhirat. Makanya di antara syafaat yang berlaku bagi seluruh keumuman kaum muslimin nantinya adalah ketika mereka memiliki teman-teman yang soleh. Disebutkan dalam sebuah hadis, tatkala sebagian orang-orang soleh masuk ke dalam surga, mereka nanti mendapati di dalam surga itu ternyata tidak ada teman-teman yang mereka sering ngobrol ketika di dunia, sama hadir ketika menghadiri kajian, ya teman akrab-akrab mereka. Tidak mereka dapati nanti di dalam surga. Akhirnya apa? Mereka bertanya kepada Allah Azza wa Jalla, ya Allah, sesungguhnya si fulan teman kami dahulu ketika di dunia kami puasa bareng sama dia ya Allah. Kami sholat bareng bersama dia. Disebutkan dari amalan-amalan ketaatan yang biasa mereka kerjakan. Maka Allah Azza wa Jalla pun memerintahkan mereka, coba lihat ke neraka. Setelah mereka lihat ternyata di sana ada saudaranya. Dan akhirnya dengan syafaat temannya tadi, mereka dimasukkan ke dalam surga Allah Azza wa Jalla. Ini jauh lebih bermanfaat jamaah yang dimuliakan Allah dibandingkan teman yang kaya tapi menjerumuskan kita ke dalam berbagai maksiat dan pelanggaran-pelanggaran di dalam agama Allah Azza wa Jalla. Baik. Kemudian Allah Azza wa Jalla mengatakan wala ta'du 'ainaka 'anhum turidu zinatal hayatid dunya. Dan janganlah engkau palingkan kedua matamu wahai Nabi Muhammad dari mereka-mereka ini. Turidu zinatal hayatid dunya, lantaran engkau menginginkan perhiasan kehidupan dunia. Jamaah yang dimuliakan Allah, kalau kita perhatikan, baginda Nabi alaihi salatu wasalam itu tidak mengusir sahabat-sahabat ini. Begitu juga Nabi alaihi salatu wasalam itu tidak tergiur dengan harta kekayaan yang dimiliki oleh orang-orang Quraisy, yang mereka ingin mengusir sahabat yang miskin tadi. Tapi kenapa di dalam ayat ini Allah katakan turidu zinatal hayatid dunya, jangan engkau palingkan kedua matamu dari mereka ini, jangan kau tinggalkan mereka ini lantaran menginginkan kehidupan dunia. Apakah Nabi menginginkan kehidupan dunia? Jawabannya tidak jamaah yang dimuliakan Allah. Tidak. Ya. Kita tahu bagaimana kehidupan Nabi alaihi salatu wasallam sampai akhir hayat beliau adalah orang yang fakir. Tapi kenapa Allah Azza wa Jalla ingatkan turidu zinatal hayatid dunya? Lantaran engkau menginginkan perhiasan kehidupan dunia. Jawabannya cuma satu jamaah yang dimuliakan Allah. Karena di antara hal yang paling banyak membuat manusia itu berpaling dari agama Allah Azza wa Jalla, berpaling dari ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla, zinatul hayatid dunya, perhiasan kehidupan dunia. Makanya Allah Ta'ala mengatakan ya ayuhan nas inna wa'dallahi haqq fala taghurrannakumul hayatud dunya wala yaghurrannakum billahil gharur. Wahai sekalian manusia, sungguh janji Allah itu benar, kata Allah. Maka jangan sampai sekali-sekali kehidupan dunia itu membuat kalian lalai dari Allah Azza wa Jalla. Jangan sampai kehidupan dunia itu memperdayai kalian. Jangan sampai syaitan itu membuat kalian lalai dari Allah Azza wa Jalla. Diingatkan tentang apa jamaah?
kehidupan dunia. Makanya kehidupan dunia itu di dalam bahasa Al-Qur'anul Karim itu disebut oleh Allah Azza wa Jalla sebagai fitnah. Iya. Allah Ta'ala mengatakan kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Setiap yang bernyawa itu pasti akan merasakan yang namanya kematian. Dan kami akan menguji kalian dengan kejelekan dan kebaikan sebagai apa? Fitnah. Kata Abdullah bin Abbas ketika menafsirkan ayat yang mulia ini, ay nabtalikum bil ghina wal faqr. Kami akan menguji kalian dengan kefakiran dan dengan apa? Kekayaan. Jadi jangan pikir jamaah yang dimuliakan Allah, ujian dari Allah itu hanya berupa kefakiran. Tatkala kita mendapatkan kefakiran, hidup pas-pasan atau bahkan kadang-kadang kurang, kita merasa kita inilah orang yang paling berat cobaannya di kehidupan dunia ini. Kita nggak tahu jamaah yang dimuliakan Allah bahwa kekayaan yang Allah berikan kepada saudara kita itu juga ujian untuk dia. Bahkan ada kalanya ujian dengan kekayaan itu jauh lebih berat daripada ujian dengan apa? Kemiskinan. Makanya Nabi alaihi salatu wasallam pernah mengatakan, uritul jannah fa idza aktsara ahlihal fuqara. Diperlihatkan kepada aku surga. Ternyata penghuni surga yang paling banyak itu siapa? Yang miskin apa yang kaya? Yang miskin apa yang kaya? Yang miskin. Berarti mau miskin atau mau kaya? Tetap juga kaya ya. Kaya penghuni surga juga ada. Semoga kita termasuk dari mereka, begitu ya. Baik. Abdurrahman bin Auf radhiyallahu taala an, beliau pernah mengatakan, ubtulina bid-dharra fa sabarna wa ubtulina bis-sarra falam nasbir. Kita ini ketika diuji oleh Allah Azza wa Jalla dengan kesempitan, insyaallah kita mampu bersabar. Tapi ketika Allah Azza wa Jalla uji kita dengan sarra, dengan kelapangan, dengan berbagai macam kenikmatan-kenikmatan, falam nasbir, sungguh berat bagi kita untuk bisa bersabar. Dan ini yang kita saksikan jamaah yang dimuliakan Allah. Rata-rata orang yang taat kepada Allah Azza wa Jalla itu adalah orang-orang yang miskin. Berbeda dengan orang kaya, kecuali orang-orang yang memang Allah berikan hidayah, Allah berikan rahmat kepada mereka. Karena ujian itu dengan kekayaan jauh lebih berat. Makanya Nabi alaihi salatu wasallam pernah mengatakan, likulli ummatin fitnah. Setiap umat itu ada fitnahnya masing-masing. Wa fitnatu ummati al-mal. Dan fitnah yang sangat besar menimpa umatku itu adalah fitnah harta, kata Nabi alaihi salatu wasallam. Karena di sana jamaah yang dimuliakan Allah, saking besarnya fitnah harta ini, ada orang-orang itu tidak hanya sekedar mengejar harta, tapi dia menghambakan dirinya kepada harta itu. Dia menghambakan dirinya kepada uang, kepada emas. Nabi alaihi salatu wasallam pernah mengatakan, ta'isa abdud dinar wa ta'is abdud dirham. Sungguh celakalah, kata Nabi alaihi salatu wasallam, hamba-hamba dirham dan dinar. Ada memang orang yang sampai menghambakan diri mereka kepada kehidupan dunia. Padahal kehidupan dunia itu jamaah yang dimuliakan Allah, sebagaimana yang telah kita sebutkan tadi, terkadang Allah berikan kepada seorang hamba itu sebagai cobaan untuk dia. Atau ada kalanya kehidupan dunia itu Allah berikan kepada dia, tapi itu sebagai hal yang membuat dia semakin binasa. Makanya di kondisi orang-orang kafir Allah mengatakan, yauma yu'radul ladzina kafaru 'alan nar adhabtum tayyibatikum fi hayatikum ad-dunya wastamta'tum biha falyawma tujzauna 'adzabal huni bima kuntum tastakbiruna fil ardi bighairil haqq wa bima kuntum tafsukun. Ingatlah ketika orang-orang kafir itu dicampakkan ke dalam api neraka, seraya dikatakan kepada mereka, kalian ini telah menghabiskan rezeki-rezeki kalian yang baik di kehidupan dunia, maka pada hari ini kalian pun akan dibalas dengan siksaan yang sangat pedih, disebabkan kekufuran yang kalian lakukan, disebabkan perbuatan fasik yang kalian kerjakan, dan kesombongan yang kalian kerjakan ketika di kehidupan dunia. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Anas bin Malik, Nabi alaihi salatu wasallam pernah bersabda, idza ra'aitallah yu'til 'abda minad dunya wa huwa muqimun ala ma'asihi fa'lam innama dzalika istidraj. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, apabila engkau melihat Allah memberikan kehidupan dunia kepada seorang hamba, wa huwa muqimun ala ma'asihi, sementara dia masih saja bergelimang dengan dosa dan maksiat, masih saja melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah,
masih saja meninggalkan perbuatan-perbuatan yang diperintah oleh Allah. Tapi Allah berikan kepada dia kehidupan dunia. Allah bukakan rezekinya, urusannya dimudahkan oleh Allah, bisnisnya dibuat lancar, dibuat maju. Ada yang seperti itu? Banyak. Karirnya semakin sukses. Ada yang seperti itu jamaah? Banyak. Maka kata Nabi alaihi salatu wasallam, apabila engkau melihat orang yang seperti ini, fa'lam innama dzalika istidraj. Ketahuilah pemberian yang Allah berikan kepada dia itu adalah istidraj. Sebuah pemberian yang sengaja Allah berikan kepada dia untuk membuat dia semakin jauh dan semakin lalai dari Allah Azza wa Jalla. Maka hati-hati jamaah. Maka setelah itu Nabi membaca firman Allah Azza wa Jalla, falamma nasu ma dzukiru bi fatahna alaihim abwaaba kulli syai' hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtatan fa idahum mublisun. Setelah Nabi membacakan hadis tadi, beliau membaca firman Allah Azza wa Jalla, tatkala mereka sudah lupa dengan peringatan yang kami ingatkan kepada mereka, fatahna alaihim abwaaba kulli syai', kami bukakan kepada mereka pintu segala sesuatunya, dibukakan oleh Allah Azza wa Jalla. Yaitu tadi kita bilang jamaah yang dimuliakan Allah, solatnya bolong-bolong atau kadang seringnya nggak solat, tapi masya Allah bisnisnya lancar, usahanya sukses, karirnya semakin naik. Fatahna alaihim abwaaba kulli syai', kami bukakan kepada mereka pintu segala sesuatu. Hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtatan fa idahum mublisun. Tapi ingat, tatkala nanti mereka sudah berbangga, bergembira dengan pemberian yang kami berikan tadi, dengan pemberian yang diberikan kepada mereka, akhadnahum baghtatan fa idahum mublisun, maka kami akan menyiksa mereka secara tiba-tiba, termasuk dan pada saat itu mereka menjadi orang yang menyesal. Subhanallah. Inilah hakikat dari kehidupan dunia yang banyak membuat orang hari ini yang dimuliakan Allah tidak hanya lupa dengan orang tuanya, bahkan dia lupa dengan Allah Azza wa Jalla yang telah menciptakannya. Padahal kehidupan dunia yang hari ini kita kejar mati-matian itu jamaah yang dimuliakan Allah, dia tidaklah lebih mulia daripada seekor bangkai anak kambing yang cacat. Diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Jabir bin Abdullah, suatu ketika baginda Nabi alaihi salatu wasallam pernah berjalan melewati sebuah pasar yang ada di kota Madinah. Di kanan dan di kiri beliau ada para sahabatnya. Tak berapa lama mereka melewati sebuah bangkai anak kambing yang cacat. Terbayang bangkai anak kambing yang sudah cacat. Melihat itu, maka Nabi alaihi salatu wasallam bertanya kepada para sahabatnya. Nabi mengatakan, atuhibbuna an yakuna hadza lakum bidirham? Wahai para sahabatku, maukah kalian membeli bangkai anak kambing ini dengan harga 1 dirham? 1 dirham 1 mata uang perak yang murah harganya, yang nggak ada artinya apa-apa. Maukah kalian beli ini? Harganya 1 dirham aja kata Nabi. Maka para sahabat mengatakan, andai kata dikasih gratis kami nggak mau ya Rasulullah. Siapa yang mau dikasih bangkai anak kambing gratis? Nggak maulah kita. Lalu Nabi ulangi pertanyaannya, maukah kalian bangkai anak kambing ini gratis? Mereka mengatakan dengan sebuah jawaban yang menggambarkan betapa jijiknya mereka dengan bangkai anak kambing ini. Mereka mengatakan, ya Rasulullah, andai kata dia hidup pun kami nggak mau ya Rasulullah, karena padanya itu terdapat cacat. Apalagi sudah mati, apalagi bangkai, tentu kami nggak mau. Mendengar jawaban mereka, maka baginda Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, wallahi la dunya ahwanu 'alallahi min hada 'alaikum. Demi Allah, dunia beserta isinya ini itu jauh lebih hina di sisi Allah daripada hinanya bangkai anak kambing ini di sisi kalian. Ternyata inilah permisalan kehidupan dunia dan isinya ini jamaah yang dimuliakan Allah. Dia bukanlah sesuatu yang mulia di sisi Allah Azza wa Jalla. Makanya sekali lagi jamaah yang dimuliakan Allah, jangan sampai kehidupan dunia itu membuat kita lalai dari Allah Azza wa Jalla. Dan jangan dipahami bukan artinya kita nggak boleh memiliki kehidupan dunia, kita nggak boleh punya rumah, nggak boleh punya mobil. Itu keliru juga jamaah yang dimuliakan Allah. Boleh. Yang nggak boleh itu jangan sampai itu semua membuat kita lalai dari Allah Azza wa Jalla. Tapi adapun kalau harta kekayaan kita, mobil kita, rumah kita, harta yang kita miliki membuat kita semakin dekat dengan Allah Azza wa Jalla, maka ini adalah sesuatu yang baik. Karena Allah Ta'ala sendiri yang telah berfirman, wabtaghi fima atakallahu ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Carilah kehidupan akhirat, itu kata Allah. Dengan apa?
bima atakallah. Wabtaghi fima atakallahu darul akhirah. Carilah kehidupan dunia itu fima atakallah, pada perkara-perkara yang Allah bukakan kepada engkau. Allah bukakan kepada kita ini, Allah berikan kepada kita harta yang lebih, Allah berikan kepada kita ini. Manfaatkan itu semua untuk menggapai kehidupan akhirat. Jangan dibalik jamaah yang dimuliakan Allah. Kita menggadaikan kehidupan akhirat demi untuk mendapatkan kehidupan dunia. Padahal Nabi alaihi salatu wasallam di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Zaid bin Thabit, beliau pernah bersabda, "Man kanati dunya hammah, farraqallahu syamla wa ja'ala al-faqra baina ainaihi wa lam ya'tihi minad dunya illa ma kutibalah. Wa man kanatil akhiratu hamma ja'alallahu syamla, jama'allahu syamla wa ja'ala al-ghina fi qalbi wa ta'tihi minad dunya wa hiya raghimah." Nabi alaihi salatu wasallam pernah mengatakan, barang siapa yang cita-cita terbesarnya, ambisi terbesarnya, motivasi terbesarnya adalah dunia, Allah akan cerai beraikan segala upaya dia. Allah akan jadikan kefakiran itu berada di kedua pelupuk matanya, sehingga tidaklah dia memandang dirinya ini kecuali sebagai orang yang miskin. Tiap hari dia diperbudak oleh kehidupan dunia sampai-sampai lupa ibadah kepada Allah. Ini kalau orang motivasinya dunia saja, keinginan yang ada di isi kepalanya itu cuma dunia saja. Subhanallah, Allah buat dia itu benar-benar seperti orang yang fakir. Ada yang seperti ini banyak kita saksikan. Dia sudah kaya, Masya Allah, hartanya berlimpah ruah, tapi nggak berani meninggalkan pekerjaannya sebentar demi untuk memenuhi panggilan Allah Azza wa Jalla. Subhanallah. Karena memang Allah jadikan dia itu seperti orang yang miskin, sehingga dia memandang dirinya sebagai orang yang miskin, butuh terus kepada dunia. Makanya kalau kita lihat orang-orang yang korupsi itu orang-orang kaya apa miskin? Kaya apa miskin orang-orang korupsi? Hah? Kaya rata-rata jamaah. Rata-rata mereka punya mobil mewah, rumah mewah, fasilitas di rumah lengkap, tapi masih mau mencuri. Kenapa itu? Wa ja'alal faqra baina ainai. Allah jadikan kefakiran berada di kedua pelupuk matanya. Walam ya'tihi minad dunya illa ma kutibal. Padahal dia tidaklah mendapatkan dunia itu kecuali sebatas yang telah Allah catat untuk dia. Tetapi sebaliknya, wa man kanatil akhiratu hammah, jama'allahu syamlah. Siapa yang kehidupan akhirat adalah keinginan terbesarnya, Allah akan kumpulkan segala upaya dia. Wa ja'alal ghina fi qalbih. Dan Allah jadikan kekayaan itu berada di dalam hatinya. Karena kaya yang sesungguhnya, kata Nabi, laisal ghina an kathratil ard, innamal ghina ghinan nafs. Kaya yang sesungguhnya itu bukanlah banyaknya aset, bukannya banyak harta, bukanlah banyaknya isi ATM. Kaya yang sesungguhnya adalah rasa cukup yang ada di dalam hati. Makanya jamaah yang dimuliakan Allah, terkadang ada orang-orang yang hidupnya miskin. Dia lihat kadang duit di pinggir jalan itu, dia nggak mau ambil karena dia tahu itu bukan punya dia. Padahal dia butuh. Dia merasa dirinya ini butuh. Dia merasa dirinya ini diberikan kecukupan oleh Allah Azza wa Jalla. Subhanallah. Makanya kata Imam Asy-Syafi'i, idza ma kunta dza qalbin qanu'in fa anta wa malikud dunya sawa. Kalau sekiranya kamu itu punya hati yang qanaah, hati yang selalu merasa cukup, merasa dirinya diberikan kecukupan oleh Allah, fa anta wa malikud dunya sawa, maka kamu dan raja-raja dunia itu hidupnya sama, enggak ada bedanya. Wa ta'tihi minad dunya wa hiya raghimah. Dan orang yang seperti ini, kata Nabi, kehidupan dunia itu yang datang kepadanya dalam keadaan dunia itu menghinakan diri di hadapan dia. Maka di sini jamaah yang dimuliakan Allah, Nabi kita alaihi salatu wassalam itu diingatkan oleh Allah Azza wa Jalla, wala ta'du 'ainaka 'anhum turidu zinatal hayatid dunya. Janganlah engkau palingkan kedua matamu dari mereka lantaran menginginkan kehidupan dunia. Jamaah yang dimuliakan Allah, kalau sekiranya ada saudara kita, ya mungkin kalau tadi nasihatnya umum ya, taib, tiba-tiba datang saudara kita kepada kita, ya akhi, antum pikiran antum tuh jangan dunia-dunia aja. Kira-kira kalau kita berada di posisi orang yang kena dapat semburan kayak gitu, apa yang terjadi kira-kira jamaah? Pasti kita akan marah tuh. Oh ini mentuduh-tuduh aja ini cinta dunia. Padahal Nabi alaihi salatu wasallam jelas-jelas beliau itu tidak menginginkan kehidupan dunia. Tapi diingatkan oleh Allah Azza wa Jalla tentang hal tersebut, dan itu tidak membuat Nabi baperan. Bagaimana dengan kita jamaah yang dimuliakan Allah, yang memang pada asalnya cinta dunia lalu diingatkan marah? Kan lucu ya? Taib.
Jadi ana ingin sebutkan seperti itu, jangan sampai kita dikuasai oleh iblis. Tatkala ada orang yang mengingatkan kepada kita nasihat-nasihat yang penting seperti ini, kita justru dikuasai oleh iblis. Oh, tengok tuh, dia seakan-akan gak cinta dunia saja. Baik. Kemudian jamaah yang dimuliakan Allah, Allah Ta'ala mengatakan wala tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina, dan janganlah engkau taati orang yang kami lalaikan hatinya dari berzikir kepada kami. Zikir kepada kami di sini sebagian para ulama yang mengatakan adalah Al-Qur'anul Karim. Mereka dibuat lupa dari Al-Qur'an. Ada juga yang menyatakan zikir yang dimaksud di sini adalah zikir secara umum kepada Allah Azza wa Jalla. Jangan kamu taati orang yang hatinya telah kami buat lalai dari mengingat kami. Pelajaran yang bisa kita ambil di sini, bagaimana Allah Azza wa Jalla menyebutkan bahwa yang membuat lalai hati seorang hamba dari berzikir kepada Allah itu adalah Allah Subhanahu wa taala itu sendiri. Sehingga di sini kita bisa ambil sebuah pelajaran bahwa segala apa yang terjadi di atas kehidupan dunia ini, termasuk lalainya hati seorang hamba, itu tidak lepas dari takdir Allah Azza wa Jalla. Itu semua tidak lepas dari kehendak Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan orang-orang yang menyimpang di dalam hal ini, seperti orang-orang Qadariyah dari kalangan Mu'tazilah yang mereka menyatakan bahwa seorang hamba itu punya keinginan sendiri. Artinya Allah hanya ciptakan manusia, setelah itu apapun keinginannya Allah nggak ikut campur tuh. Kita duduk di sini ini murni keinginan kita sendiri. Tidak ada campur tangan Allah Azza wa Jalla padanya. Ini tentunya adalah keyakinan yang menyimpang, jamaah yang dimuliakan Allah. Karena keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah, seorang hamba diberikan oleh Allah Azza wa Jalla kehendak, dan Allah Azza wa Jalla juga memiliki kehendak, dan kehendak hamba itu dibawa kehendak Allah Subhanahu wa taala. Artinya tidak ada satupun yang terjadi di atas kehidupan dunia kecuali itu semua tidak lepas dari takdir Allah Azza wa Jalla. Kemudian Allah katakan wattaba'a hawa, dan dia mengikuti hawa nafsunya. Nah, di penggalan sebelumnya Allah menyatakan kami yang buat lalai. Di penggalan yang kedua ini jamaah yang dimuliakan Allah, Allah katakan apa? Wattaba'a hawa, dan dia itu mengikuti hawa nafsunya. Di sini kata para ulama supaya jangan sampai seseorang itu dia menjadikan takdir sebagai alasan dia untuk bermaksiat. Saya bermaksiat ini adalah takdir Allah Azza wa Jalla. Benar, takdir Allah Azza wa Jalla tidak lepas dari takdir Allah. Tapi ingat, kita diberikan kehendak oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita diberikan kehendak. Artinya sebelum kita melakukan sebuah perbuatan, kita punya dua pilihan antara melakukannya dengan tidak. Sama seperti kita pergi ke tempat ini. Tadi ketika di rumah kita punya dua pilihan. Datang ke kajian atau di rumah aja tidur-tiduran. Ada pilihan nggak? Ada. Tapi alhamdulillah Allah mudahkan kita untuk datang ke sini. Tentunya itu setelah kehendak kita juga. Baik. Jadi jangan sampai ada yang mengatakan saya bermaksiat ini adalah takdir Allah Azza wa Jalla. Oleh karena itu tatkala seorang mencuri lalu ditangkap oleh Umar bin Khattab. Ada seorang yang mencuri ditangkap oleh Umar bin Khattab dan diperintahkan untuk dipotong tangannya. Karena hukuman orang yang mencuri itu dia bahkan tangannya dipotong. Sampai mana? Sini. Sampai sini ya. Baik. Lalu pencuri tersebut mengatakan, "Mahlan ya Amirul Mukminin, fa inna masariqtu biqadarillah." Sebentar wahai Amirul Mukminin. Aku ini mencuri apa? Karena takdir Allah ini, ngapain ke ente hukum saya? Saya mencuri karena takdir Allah. Benar enggak? Benar. Ya, kalau mau bilang benar. Tapi kan di situ ada keinginan dia untuk mencuri. Artinya sebelum dia mencuri dia diberikan pilihan oleh Allah. Antara dia mencuri atau tidak jadi mencuri. Maka kata Umar bin Khattab, "Wa nahnu innama naqta'u biqadarillah." Ya udah, kami juga motong tangan Anda itu sesuai dengan takdir Allah juga. Subhanallah. Intinya jamaah yang dimuliakan Allah, jangan sampai seseorang itu berdalil dengan takdir untuk melakukan sebuah perbuatan maksiat. Saya berjudi ini karena takdir Allah. Saya mabuk-mabukan ini karena takdir Allah. Lah, tadi sebelum Anda berjudi, kenapa Anda nggak pergi ke masjid, ikut kajian lalu mengatakan saya ikut kajian dengan takdir Allah? Kenapa perginya ke tempat perjudian baru mengatakan itu takdir Allah? Iya. Dan ini sesuatu yang kita rasakan jamaah yang dimuliakan Allah di dalam kehidupan ini. Kalau kita itu diberikan oleh Allah Azza wa Jalla kehendak, makanya Allah katakan wa ma tasyauna illa an yasha Allahu rabbul alamin. Dan tidaklah kalian berkehendak kecuali itu juga kehendak Allah Rabbul Alamin. Iya. Hanya saja kehendak kita itu di bawah
kehendak Allah Azza wa Jalla. Oleh karena itu banyak di antara hal-hal yang kita kehendaki di kehidupan dunia itu tidak tercapai. Baik, kemudian di akhir ayat Allah katakan wa kana amruhu furutha, dan perkara orang yang seperti ini adalah perkara yang melampaui batas. Baik, jadi di sini Allah sebutkan bahwa ada dua tipe manusia yang nggak bisa kita jadikan sebagai teman. Ada dua tipe yang tidak bisa kita jadikan sebagai panutan yang kita ikuti. Yang pertama orang yang lalai dari berzikir kepada Allah. Kemudian yang kedua adalah orang yang suka mengikuti hawa nafsunya. Kemudian Allah Azza wa Jalla sebutkan di kelanjutan ayat, di ayat yang ke-29, Allah menyatakan wa qulil haqqu mir rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur inna a'tadna lidh-dhalimina naran ahata bihim suradiquha wa iyastaghithu yughathu bima'in kalmuhli yashwil wujuh bi'sasy syarabu wa sa'at murtafaqa. Allah Ta'ala mengatakan, dan katakanlah kebenaran dari Rabbmu wahai Nabi Muhammad. Maka barang siapa yang ingin beriman, hendaklah dia beriman. Dan siapa saja yang hendak ingin kufur, ingin kafir, maka silahkan. Sesungguhnya telah dipersiapkan bagi orang-orang yang zalim itu neraka yang apinya bergejolak mengepung mereka. Kemudian Allah katakan, dan apabila mereka ingin meminta minuman, maka mereka akan diberikan minuman yang minuman tersebut seperti besi yang mendidih yang menghanguskan wajah-wajah mereka. Bi'sas syarabu wa sa'at murtafaqa. Sungguh itu adalah minuman yang paling buruk dan tempat istirahat yang paling buruk. Baik. Di dalam ayat ini jamaah yang dimuliakan Allah, Allah memerintahkan kepada Nabi alaihi salatu wasallam untuk menyampaikan kepada para pembesar-pembesar Quraisy bahwasanya kebenaran itu hanyalah berasal dari Allah Azza wa Jalla. Terserah mereka mau ikut ataukah tidak. Setelah syarat mereka tadi ditolak oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Kemudian Allah katakan faman syaa, Allah Taala mengatakan faman syaa falyu'min wa man syaa falyakfur. Nah, barang siapa yang ingin beriman maka silahkan beriman, dan barang siapa yang kufur maka silahkan dia kufur. Ayat yang mulia ini jamaah yang dimuliakan Allah sering sekali dijadikan oleh orang-orang liberal sebagai dalil bahwa Allah sendiri telah memberikan kepada kita kebebasan. Ingin masuk Islam silahkan, ingin jadi Nasrani silahkan, ingin jadi Yahudi silahkan, ingin berbuat kekafiran silahkan, jangan ada maksa-maksa. Sehingga mereka menyalahkan orang-orang yang berdakwah, mendakwakan manusia ke agama Islam. Mereka menyalahkan orang-orang yang menganggap kelirunya orang-orang yang di luar Islam berdasarkan dengan ayat ini. Karena di dalam ayat ini Allah katakan faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Siapa yang mau beriman hendaklah dia beriman. Siapa yang mau kafir silahkan dia kafir. Berarti nggak apa-apa kalau kita kafir. Gimana kira-kira jemaah? Hah? Ini kan jelas ayatnya. Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Siapa yang ingin beriman silahkan beriman. Siapa yang ingin kafir silahkan dia kafir. Berarti boleh kita kafir jamaah yang dimuliakan Allah? Hah? Taib. Jamaah yang dimuliakan Allah, ayat yang mulia ini jamaah yang dimuliakan Allah jangan dipotong. Coba baca kelanjutan ayatnya. Apa kata Allah di kelanjutan ayat? Inna a'tadna lidh-dhalimina naran ahata bihim suradiquha. Sesungguhnya kami telah mempersiapkan bagi orang-orang yang zalim, orang-orang yang berbuat kekafiran tadi, neraka yang menyala-nyala, yang neraka tersebut mengepung mereka. Artinya jamaah yang dimuliakan Allah, konteks yang seperti ini adalah konteks ancaman. Bukan artinya Allah memberikan izin untuk kita, memberikan kebebasan beragama kepada kita. Silakan di dunia ini mau Islam silakan, mau Nasrani silakan, mau Yahudi silakan. Yang penting berbuat baik, nanti semua masuk ke dalam surga. Tidak seperti itu jamaah yang dimuliakan Allah. Karena ayat ini adalah ayat konteksnya tahdid, ancaman. Sama seperti kita, orang tua kalau capek, udah capek kali larang anaknya jangan keluar. Ada kalanya kan orang tua itu bilang, ya udah keluar aja, keluar. Coba ya keluar. Apakah artinya bapaknya ngasih izin keluar? Enggak, bapaknya tetap marah kalau dia keluar. Iya enggak? Tapi itu ayahnya sedang mengancam dia. Keluar aja kalau berani. Begitulah dengan ayat ini jamaah yang dimuliakan Allah. Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Siapa yang mau beriman silakan. Mau kafir silakan. Tapi ingat, inna a'tadna lidh-dhalimina naran ahata bihim suradiquha. Tapi ingat, kami telah mempersiapkan kepada orang-orang yang kafir api yang menyala-nyala yang mengepung mereka. Bukan artinya Allah memberikan izin untuk kita bebas beragama. Mau Islam silakan, mau Nasrani silakan, yang penting berbuat baik.
nanti ketika di kehidupan akhirat semuanya yang berbuat baik masuk ke dalam surga. Karena di dalam konteks ini Allah sedang mengancam mereka. Bahkan andai kata kita nggak membaca kelanjutan ayat pun, faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur saja, itu sudah terlihat bagaimana Allah Azza wa Jalla tidak memberikan kebebasan beragama kepada kita. Karena satu kelompok Allah namakan sebagai orang yang yu'min, orang yang beriman. Yang satunya lagi Allah namakan dengan apa? Orang yang kafir. Sudah jelas-jelas Allah namakan sebagai orang yang kafir. Dan ayat-ayat terkait ancaman orang-orang kafir itu saya rasa cukup banyak sekali di dalam Al-Quran Al-Karim. Begitu jamaah yang dimuliakan Allah. Tapi begitulah yang namanya syubhat. Ya, yang namanya syubhat itu sebagaimana kata para ulama, al-qulubu dha'ifa wa syubahu qatafa. Hati kita ini lemah, sementara syubhat itu selalu menyambar-nyambar. Oleh karena itu pesan untuk diri saya pribadi dan kepada seluruh jemaah, hati-hati dari mendengarkan syubhat. Terkadang jemaah yang dimuliakan Allah, kita ketika mendengar syubhat itu sekali, dua kali bisa kita tepis. Tapi coba di kali yang ketiga, di kali yang keempat, walaupun syubhatnya sama, tapi terus kita dengar, tidak menutup kemungkinan bisa saja di kali yang kelima kita malah dengan entengnya menerima syubhat tersebut. Saya pernah mendengar sebuah kisah yang diceritakan oleh guru kami yang beliau dapat dari kitab Talbis Iblis, tentang ada seorang lelaki yang keluar dari rumahnya katanya membawa seekor gajah. Seekor gajah, nggak ada niat jual. Keluar, ketemu orang yang pertama tanya, "Wahai fulan, berapa kamu jual kambingmu ini?" Yang dibawa tadi apa? Kerbau ya, bukan kambing, kerbau, bukan gajah, kerbau. "Wahai fulan, berapa kamu jual kambingmu ini?" Maka orang tersebut marah. "Apa-apaan kamu ini? Kamu bilang ini kambing, kamu udah gila kayaknya." Kira-kira bahasanya seperti itu. Akhirnya dia menolak. Ketemu dengan orang yang kedua, dilontarkan pertanyaan yang sama. "Wahai fulan, berapa kamu jual kambingmu?" Dia situ mulai ragu. Betul nggak yang saya bawa ini kerbau ya? Ini kok dua orang nanyanya kambing terus sih? Tapi dia belum jual di situ. Begitu ketemu orang yang ketiga, ditanya pertanyaan yang sama, "Wahai fulan, berapa kamu jual kambingmu ini?" Seketika dia jual kambing. Saya jual kambing saya dengan harga sekian. Tadinya dia yakin itu kerbau. Begitulah perumpamaan jamaah yang dimuliakan Allah. Kita, kebenaran yang hari ini kita yakini, kelurusan agama yang hari ini kita pegang, tidak ada jaminan bisa jadi sebulan 2 bulan nantinya itu akan terlepas dari kita. Justru kita berpaling ke jalan yang bengkok. Itu tadi, hati-hati mendengarkan syubhat. Yang lebih parahnya lagi, kalau sudah terkena syubhat, yang repot itu adalah ustadznya. Dia udah tahu ini ustadznya ini suka menebar syubhat nih. Ustadz yang memang bukan dari ahlus sunnah wal jamaah, dia dengarin, coba-coba aja, ingin tahu nih di mana kesalahan mereka biar saya bantah. Ya kan? Akhirnya begitu dia dengar terkena syubhat, terpapar syubhat. Yang repot siapa? Ustadz ke ustadz. Ini gimana cara bantahnya ustadz? Subhanallah. Ini hati-hati jamaah yang dimuliakan Allah. Baik. Wallahu a'lam bishawab. Berhubung waktu sholat isya telah masuk, mungkin hanya yang bisa kita sampaikan di pertemuan kita kali ini. Baik, sebelum saya tutup, mungkin ada yang disampaikan, saya persilahkan. Kalau tidak ada, cukup sampai di sini dulu. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.